Shalom, selamat hari Minggu pada Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Selamat berulang tahun, yang berulang tahun pada minggu saat ini. Dan kita akan mulai ibadah kita. Terlebih dahulu kita saat teduh sejenak. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan di minggu ketiga setelah Trinitatis. Dialah Allah dan Tuhan kita yang telah memberkati setiap rumah tangga yang dipercaya kepadanya. Terpujilah Allah Tritunggal yang selalu memberkati rumah tangga kami. Melalui topik minggu hari ini, kita diajak untuk membangun keluarga bahagia. Kita akan dapat mewujudkannya jika kita mau menuruti kehendak Tuhan dan jika kita selalu hidup dalam kasih Allah Tuhan kita. Terpujilah Allah Tritunggal yang selalu memberkati rumah tangga kami. Marilah kita satukan hati kita memuji Tuhan Tritunggal, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Oh
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ketiga setelah Trinitatis ini tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat yang kelima. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa bersama meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Mari Dema Hita. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih sedang mewabah di dunia ini, marilah kita menghampiri pelataran Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Dan marilah kita sujud menyembah memohon belas kasihan-Nya dengan segala kerendahan hati untuk menyesali dosa kita, agar Tuhan berkenan dengan hidup kita dan juga berkenaan berhentikan wabah virus corona ini. Mari nyatakan dan akuilah di bawah salib-Nya segala dosa-dosa dan pelanggaran yang kamu lakukan di hadapan-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon kampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu.
Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bersegeralah menolong kami yang berduka karena dosa dan wabah virus corona ini. Selamatkanlah kami dan bumi ciptaan-Mu ini dengan menghentikan virus ini, agar kami dapat kembali beraktivitas dengan baik, serta dapat beribadah di bait-Mu yang suci itu. Roh Kudus-Mu lah yang selalu ada dalam hati dan hidup kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Epistel bagi kita pada minggu hari ini terambil dari kitab Kidung Agung 8 ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah apelku bangun engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah
serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta Jemaat HKBP Balikpapan, Resort Kalimantan Timur, Distrik 27 Borneo, Minggu 28 Juni 2021. Hari ini Minggu 28 Juni 2020 adalah minggu ketiga setelah Trinitatis dengan topik minggu Membangun Keluarga Bahagia atau Pajongjong Bagas na Mertua. 2. Sampai saat ini kita masih beribadah minggu bersama keluarga di rumah kita masing-masing karena wabah virus corona yang masih belum berakhir. 3. Donasi COVID-19. Melihat dampak dari COVID-19 yang banyak pada jemaat HKBP Balikpapan, maka tim dari donasi COVID-19 HKBP Balikpapan masih menyediakan beras di kantor gereja. Bagi warga jemaat HKBP Balikpapan yang membutuhkan, dapat mengambilnya di kantor gereja pada saat jam kerja pukul 10 sampai 14 WITA. 4. Sesuai dengan ketetapan pemerintah bahwa pada minggu ini kita sudah memasuki masa new normal. Maka mulai hari Minggu yang akan datang, tanggal 5 Juli 2020, kita akan kembali beribadah di gereja dengan mematuhi aturan protokol kesehatan
yang telah ditetapkan pemerintah dan gereja kita sebagai berikut. 1. Jemaat yang datang beribadah diwajibkan semuanya memakai masker. 2. Sebelum memasuki ruang ibadah, jemaat diwajibkan mencuci tangan di keran air atau wastafel yang telah disediakan di samping gereja. Dan sesampainya di lingkungan gereja, tidak perlu bersalaman dengan jemaat dan pelayan ibadah. 3. Semua jemaat yang akan beribadah akan diadakan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk gereja. 4. Bagi warga jemaat yang kurang sehat dan yang lanjut usia dapat mengikuti ibadah dari rumah masing-masing, sebab semua ibadah minggu kita akan disiarkan secara live streaming. 5. Tempat duduk akan diatur dengan menjaga jarak. 6. Jadwal jemaat yang mengikuti ibadah hari Minggu tanggal 5 Juli 2020. Pukul 7 WITA, yaitu sektor 1, 2, dan 3. Pukul 10 WITA, sektor 4, 5, dan 6. Pukul 15 WITA, sektor 7, 8, 9, dan 10. Pukul 17 WITA, sektor 11, 12, dan 13. Jadwal minggu berikutnya akan bergilir secara proporsional. 7. Ibadah minggu dilakukan sesingkat mungkin dan tidak ada paduan suara. 8. Persembahan sebelum dan sesudah khotbah diantar ke depan altar dengan tetap menjaga jarak. 9. Setelah pulang ibadah minggu, diharapkan semua jemaat dapat langsung pulang atau tidak berkumpul, karena gedung gereja harus disterilisasi kembali atau disemprot desinfektan dan tidak disediakan kopi dan teh. 5. Persembahan ibadah minggu hari ini dapat diberikan kepada sintua sektor atau dikirim langsung ke rekening gereja kita. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Mari kita doakan agar wabah virus corona ini cepat berlalu dari dunia ini. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami persembahkan di hadirat-Mu ya Bapa, karena kami sungguh merasakan kasih dan penyertaan-Mu di dalam sepanjang kehidupan kami. Terlebih Tuhan, di dalam kami menghadapi wabah virus corona, kami sangat merasakan penyertaan, perlindungan, pertolongan Tuhan bagi kehidupan kami, khususnya jemaat-Mu. Meskipun Tuhan ada yang terpapar virus corona, namun Engkau juga memulihkan mereka, dan kami sungguh mengucap syukur akan hal itu. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau masih mengizinkan kami boleh beribadah, memuji, dan memuliakan Tuhan, walaupun di rumah kami masing-masing. Dan ada banyak hikmat yang kami peroleh Bapa di dalam peribadahan kami. Kami semakin mendekatkan diri bersama dengan keluarga, bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Ya Bapa yang baik, kami juga Tuhan diperhadapkan dengan new normal yang akan kami jalani di minggu-minggu yang akan datang. Dan gereja-Mu berencana Tuhan untuk mengadakan ibadah kembali di gereja. Segala persiapan yang boleh kami lakukan, biarlah kiranya Tuhan memberkati. Dan semua jemaat-Mu Tuhan boleh mematuhi setiap protokol kesehatan yang telah ditetapkan bagi kami. Mampukan kami Tuhan untuk boleh mendisiplinkan diri pribadi lepas pribadi, sehingga kami Tuhan boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Ya Bapa di dalam surga, semua hal yang kami pikirkan, kami rencanakan, semuanya itu boleh terjadi dengan pertolongan dan kasih-Mu. Untuk itu kami menyerahkan semua rencana kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati tim khusus Tuhan untuk COVID-19 ini, sehingga mereka tetap waspada dan berjaga-jaga untuk boleh meletakkan peraturan-peraturan yang boleh dilakukan di tengah-tengah peribadahan kami.
Ya Bapa di dalam surga, terpujilah namamu. Kami juga menyerahkan semua jemaat-Mu Tuhan, dari yang kecil dewasa sampai yang tua. Biarlah Tuhan memberkati. Apapun menjadi aktivitas mereka saat ini Tuhan, Engkau senantiasa hadir untuk menolong menyertai kehidupan mereka. Jangan biarkan satu orang pun menjadi putus asa dengan keadaan ini. Tetapi biarlah kami senantiasa bersyukur dan bersyukur di hadirat Tuhan atas segala penyertaan dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami sehati memohon kepadamu, biarlah wabah virus corona ini Tuhan boleh berlalu dari tengah-tengah dunia ini, sehingga kami Tuhan anak-anak-Mu, semua ciptaan-Mu boleh beraktivitas kembali dengan tidak kurang sesuatu apapun. Terima kasih Bapa yang baik, berkatilah Tuhan semua perhaladomu, berkati semua pendeta-pendeta kami Tuhan, supaya kami tetap ada kerjasama yang baik, ada roh hati sepikir yang boleh dilakukan di dalam pelayanan-pelayanan akan jemaat Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, ajar kami untuk senantiasa taat dan setia kepadamu sampai akhir hidup kami, dan mampukan kami setiap keluarga lepas keluarga boleh membangun keluarga yang berbahagia, di mana Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin mengalami kelemahan tubuh, terbaring di rumah ataupun di rumah sakit, sehingga tidak dapat bersekutu dengan Tuhan. Biarlah Tuhan, tangan-Mu yang penuh kasih boleh menjamah tubuh mereka, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan, pemulihan, dan melaluinya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, kuduskan sucikan hati dan pikiran kami, dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu di tengah-tengah kami, sehingga kami memperoleh kekuatan iman di dalam pendengaran kami akan kebenaran Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, ini seru doa kami yang jauh dari sempurna. Kiranya Tuhan sempurnakan dan Engkau jawab seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara,
di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Saudaraku yang saya kasihi, mari kita terima firman Tuhan, berita sukacita landasan khotbah di kebaktian minggu hari ini, terambil dari kitab Kolose pasal 3, ayat 18 sampai ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan tertulis. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, semua kita pasti menambahkan keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia. Hidup rukun dan damai. Namun, dalam kenyataannya, tidak sedikit keluarga yang bermasalah. Dan bahkan berantakan. Baik dalam hubungan suami dengan istri, baik dalam hubungan orang tua dengan anak. Saudaraku, jika keluarga bermasalah, bagaimana bisa maju keluarga itu? Bagaimana dia dapat berguna kepada lingkungan yang lebih besar kalau sudah dari keluarga juga sudah penuh dengan gejolak? Kata bijak dalam bahasa Batak dikatakan, jolosya jabu do asa tualaman, sianalaman asa tu balian. Odo torsa ni habatahota. Dari rumah, artinya dimulai dari keluarga. Itulah yang disebut dengan oikos, keluarga, rumah. Dari sinilah tumbuh perkataan oikumene, rumah yang besar, persekutuan yang besar. Maka segala sesuatu yang baik itu justru dimulai dari keluarga. Saudaraku, gereja ini juga dapat eksis berdiri, hidup rukun dan damai, itu ditentukan bagaimana anggota jemaatnya, rukun atau tidak. Kalau anggota jemaat gereja ini tidak rukun di dalam keluarga, barangkali persekutuan ini tidak akan pernah ada. Bangsa kita juga, negara kita ini juga, itu justru dimulai dari keluarga, dari rumah masing-masing. Kita dapat mengisi pembangunan, mencapai kemajuan demi kemajuan. Justru itu harus dimulai dari keluarga. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa masih banyak keluarga yang bermasalah, yang berantakan, yang berakhir di pengadilan? Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini memberi tips, nasihat, rema bagi kita bagaimana membangun keluarga bahagia. Saudaraku, yang pertama, keluarga bahagia harus dimulai dari hubungan yang baik dan mesra antara suami dan istri. Orang tua dulu. Bagaimana hubungan orang tua, suami dan istri di tengah-tengah keluarga itu?
Itu sangat menentukan terhadap kebaikan keluarga itu. Agar itu bisa tercapai, harus kita mengetahui lebih dahulu bagaimana kedudukan kita masing-masing. Baik dia sebagai suami, baik dia sebagai istri. Sesuai dengan firman ini. Bukan sesuai dengan selera kita. Tapi apa ketetapan firman Tuhan? Jadi ada rule yang mengatur. Menabrak rule itu, petaka dalam keluarga. Menuruti rule itu, maka potensi keluarga bahagia akan terbangun dalam keluarga kita. Sadari dulu kedudukan parhudul. Sebab kedudukan itu, parhudul itu sudah menggambarkan peranannya. Idote, kita pedison, tergambar do peranata dengan di mana kita duduk. Kalau di sini duduk pasti sudah menjadi pelayan. Sebelah sini pelayan ibadah bagian mazmur, nyanyian, jemaat. Kalau di sana operator kita. Kita tidak pantas berjalan-jalan. Tapi kalau yang bertugas melayani kita dalam mengambil syuting ini, itu tugasnya. Jadi tahu peranan masing-masing. Parhudul. Nah ini. Misalnya dalam paradaton, dak kudul betong boru dihalang ulu teh. Asomali. Ya, mulu boru di paradaton, terhudul may bana dengan anak. Puasa, asa hatop. Mangulaulaon. Adik tu ngadong topu si ulaon. Isarani namanya aliang-aliang ngaite. Topu ulaon ni, boy may mana makubasi. Sigop di ulaon ne. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini memberi kita, mengingatkan dan menyegarkan kita kembali. Apa kedudukan kita? Firman hari ini dengan tegas menyatakan, istri itu hendaklah tunduk kepada suaminya. Coba digaris bawahi dulu itu. Istri itu hendaklah tunduk kepada suaminya. Sebagaimana seharusnya. Nah ini. Kedudukan atau status itu bukan berarti bahwa istri lebih rendah dari suami. Bukan. Istri dan suami sama-sama di tengah-tengah keluarga. Status mereka sama dalam keluarga itu. Tetapi sikap tunduk seorang istri kepada suaminya bukanlah karena terpaksa dan dipaksa. Tetapi sikap tunduk ini datang dari sikap bebas dari seorang istri di tengah-tengah keluarga. Sama seperti jemaat yang harus tunduk kepada Kristus. Maka demikianlah istri harus tunduk kepada suaminya. Dengan kata lain, hanya istri-istri yang takut akan Tuhan atau yang tunduk kepada perkataan Tuhan Yesus yang mau menundukkan dirinya kepada suaminya. Namun, mengapa masih banyak istilah yang mengganggu persekutuan kita di tengah keluarga? Ada yang menyatakan istilah suami-suami takut istri. Ada yang menyatakan istilah DKI di bawah ketiak istri. Masih banyak lagi istilah yang mengganggu persekutuan yang kecil tadi. Fenomena apa ini? Bukankah masalah ini hendak menunjukkan masih sungguh banyak anak-anak Tuhan? Apakah dia istri yang berusaha untuk menguasai suaminya? Saudaraku, sadarilah. Firman hari ini bukan berbicara tentang siapa menguasai siapa. Bukan. Tetapi firman ini mengatakan kepada kita, hendaklah istri tunduk kepada suaminya. Karena suami adalah kepala bagi istri. Sama seperti Kristus adalah kepala gereja. Namun sebaliknya, suami juga harus mengetahui kedudukannya.
tanggung jawabnya. Apa yang menjadi kewajibannya terhadap istrinya. Karena sudah sungguh banyak dewasa ini suami yang seram, suami yang otoriter, yang kejam, dan bahkan tega memukul istrinya. Saya tidak tahu apakah masih ada jemaat di HKIV Balikpapan ini yang seperti itu. Kalau masih ada, bertobatlah. Tetapi suami hendaklah mengasihi istrinya. Yang menjadi perintah dan kewajiban dalam firman itu adalah mengasihi. Mengasihi. Tidak ada anjuran firman Tuhan suami berkuasa terhadap istri. Tidak. Tetapi suami hendaklah mengasihi istrinya. Saudaraku, mengapa masih ada suami yang berlaku kasar terhadap istrinya? Padahal jika diberatkan dengan tubuh kita ini, jika suami itu diibaratkan dengan kepala, maka istri itu diibaratkan dengan tubuh, leher, badan, tubuh manusia ini. Yang berfungsi untuk menyangga kepala tadi. Oleh karena itu, kepala dan leher, tubuh ini keseluruhan, hendaklah seirama. Harmonis. Nah ini, kalau kepala ini melihat ke kiri, tapi leher ini mau ke kanan, coba kita gerakkan dulu. Kan nggak bisa. Nggak bisa. Harus dibantu. Kepala ini mau melihat ke kiri. Maka si leher juga berputar, dia ikut. Bergeser. Sebaiknya juga seperti itu. Tidak boleh berlawanan. Harus seirama. Oleh karena itu, gerakan kepala hendaklah seirama dengan gerakan leher atau badan, anggota tubuh secara keseluruhan. Saudaraku, dengan gambaran tersebut, maka suami tidak boleh sesukanya bertindak. Apalagi bertindak kasar terhadap istrinya. Sebaliknya, istri juga harus tunduk kepada suaminya. Tetapi suami itu harus mengasihi istrinya. Jika demikian yang terjadi, maka yang ada adalah keseimbangan. Maka yang ada adalah kebahagiaan, kesuksesan, keselarasan. Jauh dari gesekan. Bahkan orang bijak pernah berkata, di balik kesuksesan seorang suami, tentukan dengan peranan seorang istri yang ada di balik layar. Maka peranan kita masing-masing sungguh sangat besar. Maka dengan hubungan suami istri ini akan menjadi teladan yang hidup kepada anak. Yang kedua, saudaraku, untuk mencapai keluarga bahagia, maka si anak juga harus tahu dengan kedudukannya. Dan bagaimana hubungan orang tua dengan anak dan anak terhadap orang tua. Firman Tuhan mengatur itu dengan jelas. Aturan itu untuk mensejahterakan. Ino di hata-bata ate. Sinua bulu, sibain nalas. Sinuan uhum, sibain nahoras. Asa horas sudah. Sejahtera, irene semuanya. Anak juga hendaklah mengetahui kedudukannya. Peranannya di dalam keluarga. Apa kewajiban dan tanggung jawab seorang anak terhadap orang tua. Dalam firman ini tadi dikatakan, ada dua yang perlu kita garis bawahi. Menaati dan menghormati. Titik. Menaati dan menghormati. Kata menaati dan menghormati dapat direalisasikan dengan berbagai cara. Diimplementasikan dalam hubungan di tengah-tengah keluarga. Misalnya, anak harus mengakui wibawa orang tua. Dan mengakui dan menerima bahwa orang tua itu adalah
yang ditugaskan oleh Allah untuk memimpin keluarga itu, untuk memimpin dirinya di tengah-tengah keluarga itu. Maka anak haruslah mendengarkan motivasi positif di balik nasihat-nasihat orang tua. Tapi juga mengakui dan memaklumi kelemahan atau keterbatasan orang tuanya. Dan sekaligus mengakui keunggulan orang tuanya, khususnya di dalam pengalaman. Itu makanya dalam hukum yang kelima dikatakan, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Demikian perintah Tuhan dalam hukum yang kelima. Itu tanggung jawab, kewajiban seorang anak. Oleh karena itu perlu dicatat, setiap anak yang berada di tengah-tengah keluarga sekarang, perhatikan, lihat orang tuamu. Nah ini, yang berada di sampingmu. Natoras, natumoras yakko. Natua-tua, natumuas yakko. Parsangapi. Hormati. Itu. Atik pe. Udah kalubian musim nasida. Tapi kita wajib parsangapi dan menghormati orang tua kita. Saudaraku, sangat miris. Mengapa masih banyak saat ini keluarga yang bergumul hanya dengan persoalan keluarga, hubungan orang tua dengan anak? Masih adakah di antara keluarga kita yang mendengar khotbah ini, yang mengikuti kebaktian di rumah kita masing-masing, yang membuat orang tua kita menangis karena perangai kita, sikap kita? Kita tidak mau dinasehati, diajar oleh orang tua kita. Apakah ini bukan indikasi bahwa tidak sedikit lagi anak-anak Tuhan yang telah mengabaikan ketetapan ini? Maka ketetapan ini diperingatkan kembali, disegarkan kembali. Ketetapan ini menjadi rule untuk membangun keluarga bahagia. Tapi di balik itu juga orang tua ya tidak boleh menyakiti hati anaknya. Tetapi orang tua harus menjadi teladan yang hidup bagi anaknya. Masih banyak lagi tanggung jawab orang tua terhadap anak. Orang tua tidak boleh membangkitkan amarah anak. Demikian firman itu tadi. Tetapi harus mengasuh anaknya dengan baik. Saudaraku, inti daripada tanggung jawab orang tua terhadap anak di dalam keluarga sungguh banyak. Tapi boleh kita konkretkan dengan beberapa hal. Orang tua bertanggung jawab mengurus jasmani dan rohani anak. Nah ini. Ini narikot dingolu idak danaki. Tanggung jawab tadi. Anggu idak ta ragu kabete. Apalagi di halak Batak. Kugogo pe macari arian nang botari lau pasikolahon anakki. Gitu. Tanggung jawab orang tua. Tapi anak juga pakailah itu. Syukurilah tanggung jawab itu. Lakukan juga kewajibanmu. Nah ini. Bukan hanya tanggung jawab mengurus apa di dalam kebutuhan anak, di dalam jasmani dan rohaninya. Tetapi orang tua juga bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan di tengah-tengah keluarga. Guruna perjolo tidak danak orang tua dong. Bahkan mulai dari kandungan, bagaimana anak itu ditentukan oleh orang tua. Kalau si losok go natoras nai, bah, kalau do nang baby nai gak bisa dursa. Hati-hati. Alani lakukan yang baik, teladan dalam kehidupan kita. Tanggung jawab orang tua terhadap anak
Itu yang harus kita segarkan kembali. Kemudian orang tua harus mampu menciptakan suasana yang familiar, yang at home, yang damai sejahtera di tengah-tengah keluarga. Bertindak adil terhadap setiap anak anggota keluarga. Jadi orang tua harus mampu menciptakan itu. Tugas tanggung jawab orang tua lah itu. Orang tua adalah penyelenggara semuanya terhadap kesiapan anak itu. Berhasil anak itu banyak ditentukan oleh orang tua. Litok ai ditaruan, pareso tujulu. Jika ada kenakalan remaja, justru kita yang harus introspeksi sebagai orang tua. Semua tanggung jawab itu dan ketetapan-ketetapan yang kita dengar tadi hendaklah dibarengi dengan teladan. Tiruan 1000 nasihat jika tidak dibarengi dengan sikap teladan dari orang tua sesuai dengan nasihat itu, maka nasihat itu akan sirna dengan sendirinya. Sia-sia. Oleh karena itu, orang tua harus menjadi teladan. Seorang pintar pernah berkata, mengapa kita memanggil Bapa kepada Allah? Hal itu menunjukkan bahwa di dalam diri seorang Bapa, kita melihat citra dan kesiapaan gambar Allah. Karena itu, setiap ayah haruslah mencitrakan citra Allah di dalam dirinya. Itu baru namanya Bapak ganteng. Itu baru namanya Bapak yang sesungguhnya. Saudaraku yang terkasih, apakah keluarga kita sudah dapat dikategorikan keluarga bahagia? Atau sudah menuju keluarga bahagia? Atau sebaliknya, habis waktu dan energi untuk mengatasi persoalan dalam keluarga? Saudaraku, sadarilah, hal itu akan membuat kita syarat. Roda perjalanan keluarga itu akan melambat. Mulu habis dope energita, hola patreo kubungata, doho istri, doho suami. Hola mengaju-aju istri, hola mengaju-aju suami, hola mengaju-aju anak, hola mengaju-aju orang tua. Bagaimana roda ini berjalan? Padahal zaman sudah menuntut. Mengapa masih ada keluarga yang berakhir di meja pengadilan tadi? Bukankah itu pertanda bahwa masih ada anggota keluarga yang masih bertindak egois sesuai dengan seleranya sendiri? Kembalilah kepada firman Tuhan. Back to the Bible. Kembali ke laptop. Apa ketetapan yang telah ditetapkan oleh Tuhan dalam firman-Nya hari ini? Bahkan firman dari Kolose diperkaya lagi dengan surat kepada jemaat di Filipi, pasal yang kedua dan ayat 3. Ya, dikatakan di sana ada 3 syarat untuk meraih keluarga bahagia. Ada 3 syarat yang perlu diingat. Pertama, tidak mencari kepentingan sendiri. Artinya, kepentingan keluarga harus di atas kepentingan pribadi semua anggota keluarga. Lihat, bergunakah kepentinganmu itu dengan kepentingan keluarga? Nomor satukan kepentingan keluarga. Yang kedua, tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Siapa yang berkuasa dan menguasai siapa? Bukan. Siapa kepala? Siapa yang lebih besar? Gaji siapa yang lebih banyak? Tidak. Sudah satu di dalam keluarga itu. Yang ketiga, hendaklah menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri.
Mampukah suami menyatakan istri yang lebih utama? Tetapi sebaliknya, jangan pernah si istri menganggap dirinya lebih utama. Mampukah seorang istri menganggap suaminya yang lebih utama? Nah, ini. Oleh karena itu, jika kita menganggap sesama kita lebih utama, maka setiap kata-kata kita itu adalah familiar, sejuk, hormat. Tetapi kalau kita menganggap diri kita lebih utama dari sesama kita, istri menganggap dia lebih utama dari suaminya, atau sebaliknya suami menganggap lebih utama daripada istrinya, maka dia akan sering menyalahkan sesamanya. Memvonis paling tidak kalimat-kalimat yang dia katakan dalam hubungannya dengan sesamanya tadi adalah kalimat imperatif, perintah. Tetapi kalau kita menganggap sama kita tadi lebih utama, maka kita akan mencari kalimat yang enak dan sedap, sejuk, membangkitkan persekutuan. Hal itu sangat berpengaruh untuk menumbuhkan keluarga bahagia. Saudaraku yang terkasih, apakah ukuran keluarga bahagia itu? Apakah kita harus memiliki mobil mewah, rumah mewah? Kalau boleh, dapat itu syukur. Tapi lihat dulu firman hari ini, syukur. Keluarga bahagia bukan diukur dari jumlah harta yang dia peroleh, namun bagaimana dia mensyukuri harta yang dia peroleh tadi, mempergunakan itu untuk kebahagiaan keluarga. Anido, dok, udah siar Raja Salomo, tagonan ikau rata, mardongan holong ni roha, siya lobu na pinamomo, mardongan bangiburuan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih, ikau rata petaho. Tapi bisa hidup mesra di tengah-tengah keluarga itu. Jauh dari gontok-gontokan, pertengkaran. Berikutnya, keluarga bahagia adalah keluarga yang dapat berbagi di dalam suka dan duka. Berbagi di dalam tugas dan mate-mate daburju. Saling mendukung di dalam segala pergumulan hidupnya. Oleh karena itu di dalam keluarga sebaiknya perlu dipersiapkan waktu untuk berbicara bersama. Kalau boleh dimulai dengan kebaktian. Lalu dilanjutkan dengan menceritakan apa keluh kesah, pergumulan hidup dari setiap anggota keluarga itu. Jika itu bisa dilakukan tukar pikiran itu, maka pengalaman itu akan saling membangun, menguatkan, jauh dari masalah. Itu membutuhkan keterbukaanmu. Keterbukaan kita dapat kita lakukan ketika kita menganggap orang tua kita itu adalah tempat curhat kita. Tempat kita berdiskusi. Sekalipun kita harus tetap menghormatinya. Anak kita itu, tanggung jawab kita mengetahui segala pergumulan hidupnya. Narkoba mengancam. Persoalan mengancam. Oleh karena itu dibutuhkan keterbukaan setiap anggota keluarga. Saudaraku yang kekasih, perlu kita sadari masing-masing. Kitalah yang menentukan mau kemana keluarga kita ini. Kita yang menentukan. Bukan orang lain. Bukan pendeta. Tapi anggota keluarga itu. Yang hancur keluarga ta. Yang habis di kita hola pature-turehon narikok di keluarga ta. Firman Tuhan. Aloma. Akibatnya apa? Tetapi kalau kita mau keluarga kita berbahagia,
Ibu kita, bapak kita berbahagia, kita buat sebagai anak. Anak kita berbahagia, keluarga kita ini keluarga yang berbahagia. Lakukanlah sesuai dengan ketetapan firman Tuhan. Lakukanlah tugas dan tanggung jawabmu. Dan jangan hanya menuntut hak dalam keluarga. Amin. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur atas firman-Mu. Engkaulah sumber kebahagiaan kami. Engkau menetapkan keluarga kami masing-masing. Banyak suka dan duka yang mungkin kami alami di dalam setiap keluarga kami. Sungguh Tuhan mengetahui itu. Tapi kami yakin Tuhan akan menguatkan kami untuk mengatasi semuanya itu. Bahkan firman-Mu mengajari kami, hendaklah kami mulai itu dengan mengetahui kesiapaan kami di dalam keluarga. Berkatilah setiap orang tua di dalam keluarga. Beri wibawa yang dari surga kepada orang tua. Biarlah setiap suami dan istri hidup rukun di tengah-tengah keluarganya. Anak menjadi anak yang dapat membahagiakan orang tua dan keluarga. Hubungan orang tua dengan anak sesuai dengan yang Tuhan tetapkan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami ingin keluarga kami masing-masing menjadi keluarga bahagia. Biarlah firman-Mu menjadi landasan bagi kami untuk bersekutu di dalam keluarga kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan ke depan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Horas Madihita Saluhutna.